Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian globalisasi hari ini akan membahas topik yang boleh jadi merupakan topik yang uh, topik yang paling menarik ya dalam kajian globalisasi di hubungan internasional, yaitu ketika membahas tentang kedaulatan dan globalisasi. Menarik karena memang ada pandangan yang sekurang-kurangnya ada dua pandangan yang saling berseberangan dalam isu ini. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa kedaulatan itu tidak selesai, kedaulatan itu tetap akan eksis, apapun narasi dan cerita globalisasi itu. Yang kedua, pandangan yang mengatakan bahwa sebetulnya secara esensial kedaulatan sudah mulai kehilangan pesonanya. Ya. Mungkin secara ornamental atau secara pada level atribut, misalnya kedaulatan masih eksis, tetapi sebetulnya secara esensial mana kedaulatan itu sudah mengalami proses senjakala, the light of sovereignty, senjakala kedaulatan, dengan munculnya berbagai fenomena dan isu-isu yang berkembang di era globalisasi. Pandangan yang pertama bahwa kedaulatan itu akan tetap eksis, misalnya dikemukakan oleh Krasner. Dia mengatakan bahwa kedaulatan itu masih bisa kita temukan eksistensinya dalam kasus-kasus hubungan internasional paling mutakhir. Misalnya, Krasner menyebut perang-perang yang berlangsung yang melibatkan perbatasan di kedua negara antara India, Pakistan, Palestina, Israel misalnya, itu banyak dipicu oleh persengketaan tentang border, persengketaan tentang batas negara. Jika kedaulatan sudah nggak relevan menurut argumen ini, kenapa batas negara masih menjadi sumber konflik? Itu berarti kedaulatan masih menjadi sesuatu yang sakral, menjadi sesuatu yang suci, ya, yang akan tetap diperjuangkan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang paling pedih, yang lewat perang misalnya, oleh berbagai negara. Argumen berikutnya bagi kalangan ini bahwa kedaulatan itu masih tetap eksis, misalnya dalam soal norma internasional. Kasus yang sering dijadikan contoh dalam isu ini adalah isu human right atau HAM. Kalangan ini memberikan bukti bahwa isu HAM sudah disepakati secara global lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Ya. Proses inisiasinya bahkan lebih panjang dari itu ceritanya. Nah, kalangan yang mengatakan bahwa isu HAM akan mereplace kedaulatan negara itu tidak melihat fakta menurut kalangan ini
selama 70 tahun lebih dunia menyepakati tentang HAM atau deklarasi hak-hak asasi universal. Tapi selama 70 tahun itu pula banyak negara yang masih bisa melakukan resistensi, perlawanan terhadap campur tangan yang mengatasnamakan HAM. Artinya, itu menjadi bukti bahwa di era ketika globalisasi belum menjadi vocab, ya, belum menjadi vocab in international relation, ya. Sama sekali kedaulatan negara itu tetap bertahan dan tetap bisa melawan ketika norma-norma global dianggap berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu negara. Argumen berikutnya dari kalangan ini adalah kedaulatan akan tetap bertahan karena hanya aspek-aspek tertentu aja dari kedaulatan yang bisa dipengaruhi oleh international institution atau international norms. Sementara aspek kedaulatan yang lain, yang lebih substansial, yang lebih filosofis, yang lebih sifatnya semacam sistem keyakinan yang tertuang dalam konstitusi negara tetap akan dipertahankan. Jadi bagi kalangan ini melihat kedaulatan itu tidak semata-mata politik, ekonomi, perdagangan, dan seterusnya. Tetapi kedaulatan itu biasanya direfleksikan oleh suatu negara dalam konstitusi mereka. Konstitusi itu semacam DNA bagi negara untuk membangun berbagai perilakunya dalam politik internasional. Dan itu tidak pernah bisa diganggu-gugat gitu. Karena itu udah prinsip dasar menyangkut pengalaman historis, pandangan dunia, dan seterusnya. Argumen berikutnya, kalangan ini juga membantah bahwa mobilitas transnasional, entah itu yang dibawa kekuatan korporasi, kekuatan negara besar ke negara berkembang, atau mobilitas manusia yang digerakkan oleh transnational social movement, tidak akan pernah mengganggu kedaulatan. Bahkan fenomena terbaru menunjukkan hal itu justru memperkuat negara untuk melakukan kontrol terhadap mobilitas barang, manusia, dan juga isu. Ya. Justru banyak sekali kemudian negara bisa mengambil keuntungan dengan memperkuat otoritasnya ketika mobilitas barang dan jasa semakin sering menghampiri suatu negara. Berapa banyak pendapatan yang diterima oleh Mesir sebagai negara yang punya otoritas untuk mengendalikan terusan Suez misalnya. Artinya Mesir mengambil benefit, economical benefit dari adanya kanal itu dengan munculnya jalur perdagangan yang sangat ramai di terusan Suez. Menurut statistik, terusan Suez itu adalah kanal yang paling sibuk. Bahkan dikatakan 8% perdagangan tentang barang jasa itu melalui terusan Suez. Dan Mesir tentu saja bisa mengkapitalisasi itu. Di sini sangat jelas bahwa mobilitas ekonomi, jasa, transnasionalisme tetap akan meminta negara untuk memperkuat otoritasnya. Itulah beberapa pandangan yang
tersaji ya, dari kalangan yang mengatakan enggak, globalisasi tidak akan mengubah kedaulatan, di beberapa aspek bahkan memperkuatnya. Mari kita bergerak ke pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa sekarang adalah era senjakala kedaulatan, like of sovereignty, ya, era senjakala kedaulatan. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Kimberly Weir yang mengatakan bahwa negara terlalu kecil untuk mengurus, mengelola, memanage isu-isu global yang sekarang lagi berlangsung. Nah, kalangan ini mengatakan bahwa diam-diam sebetulnya kedaulatan sudah mengalami erosi, bahkan bagi negara yang statusnya negara-negara kecil, negara failed state ke bawah, ya, mereka hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan lembaga internasional untuk memberikan bantuan-bantuan ekonomi, bahkan supervisi politik. Kalangan ini juga meyakini bahwa dalam pembentukan norma internasional seperti tentang human rights atau HAM, sebetulnya secara diam-diam dunia sudah bergerak untuk tiba pada konsensus tentang global etik. Ya, ada 1-2 negara yang masih resisten, seperti Korea Utara misalnya, atau beberapa negara Muslim yang mengatakan bahwa human rights itu power bias atau Western bias. Tapi menurut kalangan ini, dunia akan menegosiasikan itu, akan terus membangun ruang-ruang konsensual baru untuk mengakomodasi berbagai nilai, berbagai norma yang ujung-ujungnya akan membentuk rejim-rejim yang membuat kedaulatan negara itu diserahkan pada pembentukan rejim-rejim tersebut. Kalangan ini justru ingin mengatakan bahwa human right itu adalah section yang sangat besar, tapi kalau melihat perjanjian-perjanjian internasional di bawah rubrik human right itu, banyak sekali kesepakatan-kesepakatan atau mekanisme-mekanisme di mana negara-negara itu bisa berbicara dengan tone dan artikulasi yang sama tentang human right. Yang berikutnya, argumen bahwa kedaulatan negara akan semacam reduksi atau pengurangan bahkan bagi kalangan ini adalah saat ini menurut mereka banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat di mana negara tidak sedang melakukan negosiasi atau kesepakatan konsensus dengan negara lainnya. Jadi bukan kedaulatan negara antar kedaulatan negara, tetapi bahkan beberapa skema dalam isu-isu ekologi, dalam isu-isu climate change, justru aransemen tentang political global order atau world order, tatanan dunia, itu banyak digarap oleh kalangan transnasional, kalangan NGO, dan negara mengikuti norma-norma yang dipengaruhi, dikonstruksi oleh kalangan transnasional civil society itu.
Artinya secara langsung atau enggak di sini sudah sangat jelas bahwa negara itu suka atau tidak akan terus dikepung oleh multiplikasi kekuatan baru. Ya. Dan argumen berikutnya bagi bagi kalangan yang mengatakan bahwa kedaulatan negara tidak relevan adalah dalam isu munculnya kebingungan ketika kita menempatkan apakah itu isu domestik atau itu isu internasional. Akuntabilitas suatu negara sekarang ketika membuat polisi itu tidak pada warga negaranya, tetapi pada kepentingan manusia, pada kepentingan investor, pada kepentingan nilai-nilai besar. Yang boleh jadi nilai-nilai itu merupakan bentuk kepasrahan atau quote and quote kekalahan negara pada munculnya power-power baru dalam hubungan internasional. Itulah dua argumen yang ingin saya kemukakan sebagai pengantar pada sesi ini. Minggu depan kita akan lebih detail melihat berbagai dimensi, mana aspek kedaulatan yang kira-kira hilang dan mana yang masih eksis. Ada pandangan nanti, pandangan yang mencoba menengahi itu, pandangan yang lebih moderat, pandangan yang ketiga yang bilang bahwa ya sekarang negara dikepung oleh berbagai corak kedaulatan baru yang membuat negara untuk melakukan konsensus baru. Tapi ada hal-hal yang lebih substansial, yang sifatnya semacam prinsip ya, yang mungkin tidak bisa dinegosiasikan. Jalan ini semacam pandangan jalan tengah ya, pandangan ketiga. Minggu depan kita akan mendiskusikan secara lebih rinci berbagai perdebatan yang muncul. Sekali lagi, isu kedaulatan dalam globalisasi itu isu yang mungkin sangat panjang perdebatannya karena datang dengan argumen yang sama-sama kuat. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di sesi mendatang.